Nah, oximeter ini berfungsi untuk aduh, duh, 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 duh. Nih. Iya. Ah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Om Ogi tentunya. Ketika kita melaksanakan isolasi mandiri, tentu ada beberapa hal yang dipersiapkan. Obat-obatan, kemudian vitamin, herbal, dan alat kesehatan. Nah, di video kali ini, saya akan mereview dua alat kesehatan yang menurut saya harus ada ketika kita melaksanakan isolasi mandiri. Alat kesehatan yang pertama adalah termometer. Sejak pandemi COVID, termometer merupakan hal yang familiar karena di setiap tempat-tempat anak saya lagi nangis, bentar ya. Kita sangat familiar sekali dengan termometer ya, karena hampir setiap security di mall besar, kemudian juga di perkantoran itu memegang alat ini. Walaupun bentuknya berbeda, tapi fungsinya sama dan akurasinya juga hampir sama lah, paling meleset-meleset dikit. Nah, kenapa harus ada termometer? Karena ketika kita melaksanakan isolasi mandiri atau terpapar COVID-19, suhu badan kita itu tidak menentu. Terkadang panas sekali, kemudian agak ringan panasnya. Nah, sehingga ketika kita mengetahui suhu tubuh kita yang tentunya berdasarkan parameter yang diukur dengan alat ini, kita bisa melaksanakan tindakan, entah itu menghubungi dokter, kemudian meminum obat paracetamol. Untuk alat kesehatan yang kedua adalah oximeter. Nah, oximeter ini berfungsi untuk nih. Iya. Dijatuhin. Ntar ya, ini bocil nih lagi ngajak main. Cut dulu dah, cut. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk oximeter sendiri berfungsi untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah atau sering disebut dengan saturasi ya. Nah, kenapa alat ini sangat penting? Karena pada rank tertentu saturasi itu aman, yaitu 95 sampai dengan 100. Tapi di bawah 95 itu kita tidak normal, itu saturasinya tidak normal. Dan alat ini bisa mengukur itu. Iya. Oh iya, ada cicak ya? Iya, ada cicak. Sip. Sampai mana tadi ya? Nah, di bawah 95 saturasi itu tidak normal. Kemudian setelah kita mengetahui angkanya berapa, kita bisa melakukan beberapa tindakan. Jika masih 93, 94, kita masih bisa melakukan proning ya. Apa itu? Foto. Iya, foto nih. Biasa sambil ngasuh ngevlognya. Nih. Ini, aduh. Oh iya, ada cicak. Cut lagi nih kayaknya nih. Kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi anak saya ngajak main terus, dilempar-lempar termometernya untuk diambil, kemudian dikasihkan, dilempar lagi, tapi sekarang sudah dititip. Nah, saya sendiri tidak begitu familiar awalnya dengan alat ini, tahu alatnya tapi tidak tahu fungsinya. Menggunakan alat ini atas saran dari tenaga medis dari Satgas Covid PKS Kota Bogor. Dan mereka menyarankan saya supaya memiliki alat ini untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah saya. Karena saturasi ini silent hypoxia, jadi tidak bisa dideteksi. Kalau misalkan kita demam sebenarnya masih bisa dengan dipegang kening itu terasa panas atau apa. Tapi kalau ini, kalau kadar oksigen turun atau normal itu tidak bisa terdeteksi. Langsung saja kita praktekkan cara pakainya ya. Nah, ini tombol putih ini untuk menyalakan. Nah, nyala. Kemudian langsung saja dijepitkan ke
tangan tentunya dalam keadaan bersih dan kering. Kita tunggu beberapa saat, eee, alat ini sedang membaca kadar oksigen di dalam darah kita. Nah ini, 98 itu adalah menunjukkan bahwa saturasi, oksigen di dalam darah saya adalah normal, karena normalnya ada 95 sampai dengan 100. Kemudian 93 ini adalah, denyut jantung. Normalnya adalah 60 sampai 100, artinya saya dalam kondisi baik-baik saja. Nah, tapi sebelumnya ketika terpapar Covid, itu sempat saya di bawah 95. Di bawah 95, kemudian, jika hanya 93 atau 94, masih ada yang bisa kita lakukan, secara mandiri, yaitu adalah melakukan gerakan proning. Saya diajarkan kemudian dibimbing oleh tim medis dari, Satgas Covid PKS Kota Bogor untuk melakukan gerakan itu agar saturasinya kembali naik. Nah kemudian, jika di bawah 90 atau bahkan sampai 70, nah itu kita harus segera menghubungi Satgas Covid-19 untuk dilakukan tindakan yang lebih serius. Karena itu sangat sangat berbahaya ketika sudah turun, biasanya cepat sekali turun tanpa adanya tindakan. Jadi, oximeter ini sangat penting ketika kita melaksanakan isolasi mandiri. Bagi yang dirawat di rumah sakit tidak usah memikirkan ini karena, semuanya sudah dipersiapkan, alat-alatnya lebih komplit di sana. Tapi setidaknya ketika isolasi mandiri ini bisa, mendeteksi kondisi tubuh kita, terutama yang berkaitan dengan kadar oksigen dalam tubuh dan juga, demam ya yang bisa dideteksi oleh termometer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang, 2 alat kesehatan yang wajib ada ketika isolasi mandiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.